اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دعوته وسار على سنته. Hadirin kiram, peserta seminar Semangat Muktamar Muhammadiyah, wabil khusus kepada Ketua PW Muhammadiyah Profesor Mansumino, juga kepada Rektor UM Lampung Dr. Mardiana dan Haji Ahmad Adrami, Profesor Dr. Guru Besar UI, juga pada moderator kita moderator rasanya beda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah mengumpulkan kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi sasaran daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan jalan untuk jamaah, untuk persatuan. Fa inna yadallah ma'al jamaah, maka sesungguhnya pertolongan Allah muncul daripada persatuan umat Islam. Karena dia tadi daftar-daftar tamu yang diundang luar biasa dari segala elemen sampai ormas semuanya, andai semuanya datang. Mungkin ini adalah salah satu jalan untuk mengerahkan sesuatu yang sebenarnya sudah erat. Hanya kita dipolarisasi dengan gerakan yang namanya Islamofobia yang muncul belakangan ini. Jadi gerakan Islamofobia ini adalah suatu gerakan yang muncul sejak ribuan tahun, bukan cuma hari ini. Dan ini dimunculkan dari propaganda sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, yuridu liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Jadi ayat ini Allah mengajarkan sama kita bahwa mereka, para pembenci Islam, tugasnya yang mereka lakukan setiap hari adalah yuridu, menghendaki ayyutfi'u nurallah. Saya akan berbicara konteksnya sebagai konteks santri. Konteks saya berbicara tentang konteks santri, bukan seorang akademisi, karena saya latar belakangnya nyantri tok. Jadi nggak bisa pakai bahasa yang kayak antum sebagai akademisi. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sharing di sini bukan aja tapi sharing di sini. Artinya mudah-mudahan Allah berikan manfaat faedah kepada anda dan antum semuanya yang rabbal alamin. Karena kita cermati yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, para pembenci Islam, ingin menghancurkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, propaganda yang mereka lakukan. Maka kita lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya ini. Mereka berkumpul di Darun Nadwa. Semuanya sepakat, ini kita mesti bisa menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Gerakan Islamofobia awal. Berarti bapak Islamofobia dunia adalah Abu Jahal. Abu Lahab dan teman-temannya. Abu. Ini adalah bapak propaganda dan bapak Islamofobia dunia. Ini adalah Abu Jahal. Mereka mengumpulkan orang-orang, kemudian mereka membuat suatu kesepakatan. Ini isu apa yang akan kita sebarkan ke umat, ke masyarakat, agar Muhammad ditolak. Jadi bukannya ujung-ujung Nabi Muhammad ditolak, enggak. Tapi Nabi Muhammad ditolak ini karena memang mereka sudah kumpul dulu. Maka kita banyak dengar cerita bagaimana Nabi dikasih dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau berdakwah ke kota Taif, masuk pintu pertama langsung dilempari dengan batu dan kotoran. Mereka tidak mengenal Nabi Muhammad, mereka tak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi begitu Nabi Muhammad datang ke kampung mereka, mereka lempari Nabi Muhammad dengan batu, bahkan batakrau bihi susibiyana. Diriwayatkan bahkan anak
Sudah ada propaganda dulu yang masuk, ada isu yang masuk, sehingga begitu Nabi Muhammad masuk, dakwah aja belum, ngomong aja belum, sudah ditolak. Nah ini propaganda awal yang diberikan mereka kepada umat Islam, sehingga Nabi Muhammad mengalami penderitaan sebagaimana yang kita pahami dalam kisah-kisah masyhur, dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh para penulis kitab-kitab salaf. Bagaimana di dalam Syiar An-Nabawi yang diceritakan karangan Syekh Ahmad Sayyid Dahlan, juga ada Asy-Syifa karangan Syekh Iyad. Begitu diceritakan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad belum pun masuk ke dalam kampung tersebut, tapi sudah ditolak. Kenapa itu terjadi? Karena sudah dihembuskan kabar keburukan tentang Nabi Muhammad. Dan keburukan apa yang dikabarkan oleh mereka? Apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah tukang sihir? Apakah Nabi Muhammad adalah yang mereka katakan, propaganda yang mereka katakan dari dulu sampai hari ini modelnya sama. Nabi Muhammad adalah pemecah belah umat. Sama udah. Dari dulu sampai sekarang sama. Hari ini pun propagandanya sama. Kalau kau berislam yang serius, maka kau akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Sama, nggak ada yang beda. Hanya kasetnya ini diperbarui dan model lagunya sama. Cuman musiknya aja diperbarui, gitu. Semuanya diperbarui, tapi modelnya sama. Hanya satu yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pemecah belah. Dia bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, dia bisa memisahkan antara anak dengan ibunya dan orang tuanya, karena hebatnya sihir daripada Nabi Muhammad SAW. Wahakala dan perkara ini terus turun sampai kepada putra-putranya, sampai kepada sahabatnya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada ke bawah. Bagaimana umat Islam yang mulai mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Kemajuan dalam kekuasaan, tapi kemunduran dalam akhlak. Kemunduran dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maju mereka secara penguasaan wilayah teritorial umat Islam setelah meninggalnya Nabi, teritorialnya luar biasa. Tapi kemundurannya luar biasa. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi mulai ditinggalkan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad mulai ditinggalkan, sampai hari ini bahkan sunnah-sunnah Nabi dianggap suatu kejahatan. Saya akan kasih contoh sunnah Nabi yang sekarang dianggap kejahatan. Walaupun ini sunnah ulama berbeda-beda. Poligami ini adalah sunnah yang dianggap kejahatan, tapi yang dijajan nggak bakal dianggap kejahatan. Ini yang terjadi hari ini. Perempuan ketika diduakan, istri 2, 3, dan 4 dan sebagainya akan dikatakan pelecehan, penghinaan terhadap perempuan. Tetapi ketika perempuan nongkrong di pinggir jalan jualan, tidak akan dianggap sebagai suatu pelecehan. Ini yang terjadi hari ini. Fenomena nyata di hari ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sebenarnya serangan terhadap syariat Islam itu sudah terjadi sejak lama. Cuma kita nggak nyadar juga. Kalaupun sadar, sekelompok kecil orang saja yang sadar. Dan pada saat itu, ketika orang berbicara syariat, sekitar tahun 60 sampai tahun 80 sekian, kalau orang bicara syariat, kencang dingin hilang besoknya. Itu terjadi. Orang bicara syariat, kencang dingin hilang. Saya punya apa? Beberapa kali masuk penjara gara-gara ngomongin syariat. Termasuk saya pribadi beberapa kali ngerasain besar gara-gara berbicara tentang syariat. Jadi artinya, kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang syariat itu dari dulu sudah dibikin seolah-olah syariat Islam. DIY kan berapa DIY kan? Antara itu, saya ini mondok di Jawa Tengah. Saya ngobrol dengan orang-orang di Jawa Tengah ketika rame-rame kemarin kita berbicara kebangkitan PKI. Saya datang ke salah satu kampung di pegunungan. Ada satu orang tua di situ. Kemudian saya tanya, Pak, bagaimana zaman PKI? Oh, zaman PKI nggak ngeri. Terus yang ngeri zaman apa? Zaman DITI. Aneh ya? Kenapa? Karena DITI itu merampok dan memperkosa.
tidak ada. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang mereka berbaju Islam untuk merusak Islam. Ini tahun berapa itu? Tidak tahu. PID berapa itu? 68. 48. Kata dia, kata bapaknya, saya paling takut Pak waktu zaman DKI, bukan waktu zaman PKI. Di mana? Kenapa terjadi begini? Karena memang orang dibuat seolah-olah seperti Islam untuk menghancurkan Islam. Sama-sama kita pahami bagaimana kelompok-kelompok ekstrim yang kemudian mengaku dirinya sebagai aliran pembela sunnah